Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga kabarnya kabar baik ya nak. Hari ini kita belajar tema 2, bermain di rumah teman. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Silahkan disimak videonya ya nak ya. Dalam pembelajaran yang keempat, kita akan mempelajari tentang 3 materi, yaitu apa? Gerak tari, bentuk benda, dan perkalian. Dalam tari ada koordinasi gerakan dalam tarinya. Perlu kalian ketahui, unsur utama dalam tari adalah gerakan. Koordinasi gerakan dalam tari ada 3, yaitu gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Seperti ini, gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Sudah paham tentang gerakan tari? Sekarang kita menginjak pada pembelajaran yang kedua tentang benda. Benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda gas, benda padat, dan benda cair. Contohnya adalah udara dalam balon, pasir, dan air. Seperti ini, udara dalam balon, kemudian pasir, air. Paham anak-anak? Benda gas. Benda gas adalah benda yang tidak terwujud, tetapi mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah. Contohnya, udara dan angin. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruangan. Yang kedua, volume dan bentuk benda gas selalu berubah-ubah. Sekarang kita menginjak pada materi yang ketiga, yaitu tentang perkalian. Perhatikan tabel di atas. Angka yang berada di kotak biru yang di atas itu merupakan garis horizontal. Garis horizontal itu nanti dikalikan dengan angka yang dalam kotak vertikal. Vertikal yaitu garis yang ke bawah. Hasilnya itu nanti angka yang berada di tengah. Contohnya, ini adalah garis horizontal, kemudian ini merupakan garis vertikal. Contoh, bilangan-bilangan berapakah yang terhalang oleh benda-benda tersebut? Sekarang kita memberi contoh pada bilangan yang terhalang oleh benda. Terhalang oleh benda bola, angka berapakah yang terhalang oleh benda bola tersebut? Caranya adalah dari garis horizontal kita tarik ke bawah. Nah, dari garis horizontal itu menunjukkan angka 1. Kemudian garis vertikalnya di lurusnya benda bola tersebut ada angka 7. Berarti 1 kali 7 sama dengan 7. Saya ulang, garis horizontal yang di angka 1 dikalikan dengan garis vertikal di angka 7, itulah hasil dari perkaliannya. Jadi, bilangan yang terhalang oleh bola adalah angka 7. Paham anak-anak? Sekarang perhatikan gambar berikut. Di situ ada angka. Dan kerjakanlah.
Pertama, jumlahkanlah angka 4 dengan bilangan yang sama. Yang kedua, angka tersebut kurangkanlah dengan angka 2. Yang ketiga, jumlahkan angka 2 dengan bilangan yang sama. Jumlahkanlah angka tersebut, yaitu angka 4, dengan bilangan yang sama. Hasilnya 16 kali 1 sama dengan 1. Sekarang kita menginjak pada pembelajaran yang kelima tentang 3 materi, yaitu bermain tarik-tarikan, kegunaan dan wujud benda. Yang ketiga adalah mematuhi aturan. Sekarang amatilah percakapan berikut. Benny datang mengetuk pintu. Dia berkata, "Selamat sore, Bu." Ibu membukakan pintu. "Selamat sore juga, Benny. Silakan masuk." "Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu." "Ada, Benny. Sebentar ya," Ibu panggilkan. "Udin, ini Benny sudah datang." Kata Udin dari dalam. "Iya, Bu, aku sudah siap." "Bagaimana, Bu Benny? Kita berangkat sekarang." "Baiklah, ayo." "Ibu, kami berangkat dulu ya." "Benny tidak minum dulu." "Tidak usah, Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat dulu ya, Bu." "Iya, Nak, hati-hati di perjalanan ya." "Iya, Bu." Kemudian kedua anak tersebut menyalami ibunya. Sekarang, apa isi dari teks percakapan di samping? Ya, isinya adalah tentang Benny yang menjemput Udin sebelum ke rumah Edo. Nah, tugas kalian adalah coba baca percakapan tersebut bersama teman kalian. Mudah bukan? Sekarang menginjak yang kedua, yaitu tentang permainan tarik-tarikan. Perhatikan gambar tersebut. Ada 4 anak sedang saling menarik lengan temannya. Itu yang dinamakan permainan tarik-tarikan. Permainan tarik-tarikan ada cara bermainnya. Yang pertama adalah membagi 2 kelompok dengan sama banyak. Semua anggota memegang tangan. Di antara 2 kelompok diberi garis batas. Yang ketiga adalah kedua kelompok saling menarik ketika aba-aba sudah diberikan. Yang keempat, kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatas. Hampir sama dengan permainan tarik tambang, tetapi kalau tarik tambang menggunakan tali. Kalau permainan tarik-tarikan hanya memegang lengan atau tangan temannya. Sekarang aturan dalam permainan ada 2. Yang pertama adalah memulai ketika sudah diberi aba-aba. Yang kedua, jumlah anggota untuk masing-masing kelompok harus sama atau berimbang. Permainan tarik-tarikan seperti itu. Sekarang menginjak ketiga, yaitu kegunaan benda dan wujudnya. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Kita mandi, butuh air. Kita menulis, butuh pensil. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Kesimpulannya apa?
kesimpulannya dari bacaan tersebut adalah yang pertama, bahwa bentuk benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian benda-benda tersebut mempunyai manfaat, membantu manusia dalam kegiatan sehari-hari. Paham kalian anak-anak? Sekarang mari kita amati gambar benda-benda berikut. Dalam gambar tersebut ada gambar meja, sapu, almari, sirup, kecap, balon, dan sebagainya. Sekarang, apa wujud dari benda-benda di samping? Karena dari benda-benda tersebut berbeda-beda wujudnya. Sekarang mari kita perhatikan. Nama benda. Sapu itu merupakan wujud benda padat. Penggaris juga merupakan benda padat. Almari juga merupakan wujud dari benda padat. Meja, kursi, simpai, keranjang buah, tas, sepatu yang ada di gambar tersebut merupakan benda padat. Kemudian apa yang termasuk benda cair? Benda cair ada sirup, ada kopi, ada susu, ada minyak. Itu merupakan bentuk wujud dari benda cair. Kemudian yang merupakan wujud dari benda gas yang seperti yang ada di gambar tersebut adalah udara dalam balon dan udara dalam ban sepeda. Sekarang perhatikan dan ceritakan gambar di bawah ini. Perhatikan gambarnya. Dalam gambar di samping bercerita tentang Benny dan teman-temannya yang sedang berpamitan pulang dari rumah Edo. Jadi ketika berpamitan, kita harus berpamitan seperti yang dilakukan Benny dan teman-temannya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita akan pergi, harus selalu berpamitan. Sekarang mematuhi aturan. Mematuhi aturan sangat penting dimanapun kita berada. Karena apa? Karena peraturan berguna untuk mengatur hidup kita agar tertib dan disiplin. Contoh sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Misalnya, menyapa dengan senyum, pamit ketika hendak pergi, dan duduk dengan sopan. Sekarang, ada contoh sikap yang menunjukkan mematuhi dan ada yang tidak mematuhi. Apa contohnya yang tidak menunjukkan mematuhi aturan? 1. Tidak merapikan peralatan setelah kita bermain. Kemudian bermain sampai larut malam. Itu contoh yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sekarang pelajaran yang ke-6 atau pembelajaran yang ke-6 mempelajari tentang kosakata tentang nama benda, manfaat dan akibat peraturan. Yang ketiga tentang perkalian. Perhatikan tampil berikut. Kemudian carilah kata benda di dalamnya. Yang pertama ada benda apa Nana? Iya, bagus. Sapu. Yang kedua adalah benda meja. Yang ketiga apa? Ya, betul, air. Keempat adalah benda apa? Udara. Yang terakhir adalah boneka. Sekarang, termasuk benda-benda apakah di dalamnya? Kata benda yang ada dalam tabel tersebut mempunyai wujud dan kegunaannya.
Sekarang misalnya sapu. Sapu merupakan bentuk atau wujud dari benda padat yang gunanya untuk menyapu. Meja bentuk benda padat gunanya untuk meletakkan benda. Air termasuk wujud dari benda cair yang gunanya untuk minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. Udara termasuk wujud dari benda gas. Gunanya apa? Untuk bernafas, mengisi ban kendaraan, dan lain-lain. Sekarang boneka, kalian tahu, terutama anak-anak perempuan, termasuk wujud dari benda padat, gunanya untuk bermain. Sekarang menginjak pada pelajaran selanjutnya, yaitu tentang aturan. Aturan disebut juga dengan tata tertib. Manfaatnya, hidup menjadi teratur, melatih hidup disiplin, dan tidak berbuat semaunya. Akibat dari tidak mematuhi aturan adalah satu, akan berbuat semaunya. Hidup jadi tidak teratur. Yang ketiga adalah tidak bisa disiplin. Sekarang menginjak pada perkalian tentang memahami soal cerita. Perhatikan cerita berikut. Benny merapikan buku ke dalam 3 dus. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Pertanyaannya adalah, berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Penyelesaiannya, banyak dus ada 3, setiap dus berisi 8 buku, kemudian 3 dikalikan 8 sama dengan 24. Jadi, banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku. Sudah paham cara menyelesaikannya? Sekarang apa tugas kalian? Tugas kalian adalah ada 5, diselesaikan di rumah, dikerjakan di buku tulis. 5 kali 2 sama dengan berapa? Yang kedua, 7 kali 3 ada berapa? 8 kali 5 ada berapa? 4 kali 4 ada berapa? 3 kali 4 sama dengan berapa? Demikian penjelasan singkat dari tema hidup rukun subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Semoga bermanfaat. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.